Sampah sepertimu tidak pantas menginjakan kaki di gedung Bratadikara, teriak Erika sambil menyiramkan kopi panas ke kepala Yara yang tersungkur di lobi SCBD. Namun, kesombongan itu seketika bungkam saat puluhan moge polisi dan iring-iringan mobil mewah tiba-tiba mengepung lobi. Mereka tidak sadar, gadis gembel yang sedang dihina ini adalah pewaris tunggal kekayaan triliunan rupiah. Kenyataan pahit memang selalu dimulai dari harapan yang hancur. Jauh sebelum iring-iringan mobil mewah itu datang menjemputnya, Yara Nasution hanyalah seorang gadis yang terabaikan, bersembunyi di balik helm kusam dan jaket kurir yang mulai robek di bagian bahunya. Setiap hari, ia harus berpacu dengan maut di bawah terik matahari Jakarta Selatan, mengantarkan pesanan demi pesanan hanya untuk menyambung nyawa ibunya yang terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Satu-satunya cahaya di hidupnya hanyalah Tirta Pangestu, pria yang ia percaya akan menjadi pelabuhan terakhirnya setelah semua keringat ini mengering. Namun, takdir justru menyeret Yara ke sebuah restoran kelas atas di kawasan Senopati siang itu. Sebuah pesanan makanan premium harus diantarkannya ke sana. Dengan langkah ragu dan bau keringat yang menyengat di antara wangi parfum mahal para pengunjung, Yara masuk ke dalam restoran. Namun, langkahnya seketika terpaku. Di tengah kerumunan sosialita yang tertawa elegan, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Tirta, pria yang pamit kepadanya untuk lembur kerja, kini duduk dengan jas rapi di samping seorang wanita cantik bernama Erika Darmawan. Bukan sekadar makan siang, papan bunga di sudut ruangan bertuliskan Happy Engagement Tirta and Erika, seolah menjadi belati yang menusuk jantung Yara tepat di tempatnya berdiri. Tanpa sadar, kotak makanan di tangannya gemetar. "Tirta!" Suara Yara pecah menghentikan gelak tawa di meja mewah itu. Seluruh mata kini tertuju pada Yara. Erika Darmawan, putri tunggal pemilik raksasa tekstil, menatap Yara dengan tatapan seolah-olah melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Ia menutup hidung dengan sapu tangan sutra sambil berbisik sinis. "Tirta, siapa gembel bau sampah ini? Kenapa dia memanggil namamu?" Wajah Tirta memucat, namun rasa malu dan ambisinya jauh lebih besar daripada nuraninya. Ia berdiri, bukannya merasa bersalah, ia justru menatap Yara dengan penuh kebencian. Tirta melangkah maju, lalu tanpa peringatan, ia menyentak tas kurir yang tersampir di bahu Yara hingga gadis itu terhuyung. "Jaga mulutmu, kurir rendahan, jangan sekali-kali menyebut namaku dengan mulut kotor itu," bentak Tirta dengan suara yang menggelegar di seluruh restoran. Yara menatap pria itu dengan tidak percaya. "Tirta, apa-apaan ini? Aku istrimu. Maksudku, aku pacarmu yang selama ini membiayai hidupmu saat kamu menganggur. Kenapa kamu bertunangan dengan dia?" Tawa Erika meledak, suara yang begitu melengking dan menghina. "Pacar? Tirta, selera kamu serendah ini. Dia bahkan lebih mirip pengemis daripada manusia." Tirta mendengus jijik. Ia mengeluarkan dompetnya dan melemparkan beberapa lembar uang Rp50.000 ke wajah Yara. Uang itu berhamburan di lantai, tepat di depan sepatu kusam Yara. "Dengar ya Yara, kamu itu cuma beban hidup. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya memanfaatkanmu karena kamu cukup bodoh untuk bekerja bagaikan kuda demi memberiku uang. Sekarang, aku sudah mendapatkan Erika. Dia cantik, kaya, dan terhormat. Sedangkan kamu hanya tahu cara berbau keringat dan mengenakan pakaian compang-camping ini. Pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti anjing kurap." Yara merasakan air matanya jatuh. Namun bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang mulai membakar dari dalam. Ia melihat Tirta, yang dulu sangat ia puja, kini tak lebih dari seorang oportunis yang menjijikan. Di depan para sosialita yang memandangnya rendah, Yara hanya bisa berdiri mematung saat Erika menyiramkan segelas air es ke arahnya, membuat jaket kurirnya basah kuyup. "Sampah harus tetap di tempat sampah, manis," bisik Erika dengan senyum kemenangan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam hitungan jam, roda nasib akan berputar dengan kecepatan yang tidak bisa mereka bayangkan. Di balik pakaian compang-camping itu, mengalir darah yang lebih murni dan lebih kaya dari seluruh garis keturunan Erika Darmawan digabungkan. Dan Yara Nasution baru saja memutuskan bahwa masa-masa ia menjadi orang baik telah berakhir di restoran ini. Langkah Yara Nasution masih terasa berat saat ia berjalan menyusuri koridor mewah Grand Indonesia.
Jaket kurirnya yang basah dan kusam tampak sangat kontras dengan deretan butik barang bermerek yang mengelilinginya. Ia hanya ingin segera keluar dari tempat ini, menjauh dari luka yang baru saja ditorehkan oleh Tirta. Namun, nasib seolah belum puas mempermainkan gadis itu. Tepat di depan sebuah butik perhiasan ternama, Erika Darmawan dan Tirta Pangestu muncul dengan tawa yang memenuhi ruangan. Langkah mereka terhenti saat melihat sosok Yara yang tampak malang. Erika menyipitkan mata, lalu sebuah seringai licik muncul di wajahnya yang penuh riasan tebal. "Tunggu dulu, berhenti di situ pencuri!" teriak Erika dengan suara melengking yang seketika menarik perhatian para pengunjung mal. Yara berhenti dan menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu? Aku tidak mengambil apa-apa." Erika melangkah maju dengan angkuh, lalu meraba pergelangan tangannya sendiri seolah mencari sesuatu. "Jam tangan berlianku, jam tangan edisi terbatas seharga 2 miliar rupiah hilang. Dan satu-satunya orang asing yang mendekatiku sejak tadi adalah gembel ini." Tirta yang kini sudah benar-benar kehilangan nuraninya, langsung menyambar tangan Yara dengan kasar. "Yara, sudah jatuh miskin sekarang kamu jadi pencuri juga. Malu-maluin saja, serahkan jam itu sekarang." Yara berlinang dengan air mata. "Aku tidak mencurinya, Tirta. Kamu tahu aku tidak pernah melakukan hal seperti itu," bela Yara dengan suara bergetar. Namun Erika tidak membiarkannya bicara. Ia menatap dua petugas keamanan yang baru saja datang dan memberikan perintah dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Security, seret gembel ini ke tengah lobi. Dia mencuri perhiasanku. Jangan biarkan dia lari." Petugas keamanan yang melihat penampilan Yara yang kumal dibandingkan dengan Erika yang merupakan pelanggan VVIP tidak ragu sedikit pun. Mereka memegangi lengan Yara dengan kasar, menariknya hingga gadis itu tersungkur di atas lantai marmer yang dingin di tengah keramaian lobi Grand Indonesia. Ratusan pasang mata kini menatap Yara dengan pandangan menghina, menganggapnya sebagai pelaku kriminal kelas teri yang tertangkap basah. "Berlutut!" perintah Erika sambil berdiri tegak di depan Yara yang terduduk lemas. "Gadis sepertimu harus tahu di mana tempatnya. Berlutut dan cium sepatuku kalau kamu ingin aku mempertimbangkan untuk tidak menjebloskanmu ke penjara." Yara menatap Erika dengan tatapan tidak percaya. "Kau keterlaluan, Erika." Melihat Yara yang masih mencoba mempertahankan harga dirinya, Tirta melangkah maju. Ia ingin menunjukkan kesetiaan totalnya pada Erika. Tanpa perasaan, Tirta menyentak tas kurir Yara yang sudah lusuh hingga talinya putus. "Masih berani membantah?" bentak Tirta. Ia merobek bagian atas tas itu dengan paksa. Sret! Suara kain yang terobek itu terdengar begitu menyakitkan di telinga Yara. Tirta membalikkan tas itu dan membuang seluruh isinya ke lantai. Kotak bekal plastik yang retak, botol air mineral bekas, dan beberapa butir obat murah untuk Ibu Yara berserakan di lantai marmer yang mewah itu. Erika tertawa mengejek melihat isi tas yang menurutnya adalah sampah. Lihat ini, bahkan isi tasnya saja bau kemiskinan," ucap Tirta sambil menginjak botol air mineral Yara hingga hancur. "Kamu itu bukan siapa-siapa, Yara. Di tempat ini, kamu cuma kecoa yang tidak sengaja terinjak. Cepat lakukan apa yang Erika katakan. Berlutut dan minta maaf." Yara hanya bisa menunduk, menatap obat-obatan ibunya yang tergeletak di antara caci maki orang-orang. Air matanya menetes di atas lantai marmer, tapi ia tidak lagi menangis karena sedih. Di dalam hatinya, sebuah api kemarahan mulai membara. Ia mencatat setiap hinaan, setiap tawa, dan setiap injakan yang ia terima hari ini. Erika tertawa semakin keras, merasa telah memenangkan segalanya. Namun ia tidak menyadari bahwa di luar sana, barisan mobil hitam dengan pengawalan ketat baru saja memasuki area mal. Erika dan Tirta tidak tahu bahwa kehancuran mereka justru dimulai dari titik di mana mereka merasa paling berkuasa. Suara tawa Erika yang melengking tiba-tiba terhenti oleh sebuah bunyi yang menggetarkan kaca-kaca gedung Grand Indonesia. Dari arah pintu utama, suara sirina kepolisian yang begitu nyaring membelah kebisingan lobi, disusul oleh deru mesin mobil yang terdengar berat dan berwibawa.
Erika dan Tirta spontan menoleh ke arah pintu besar yang terbuka lebar. Seluruh pengunjung mal terpaku saat iring-iringan 20 mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam perlahan berhenti tepat di depan pintu lobi. Mobil-mobil itu memiliki plat nomor khusus dengan awalan kode BRT yang hanya dimiliki oleh satu keluarga paling berpengaruh di negeri ini. Siapa yang datang? Apa itu rekan bisnis ayahku? Gumam Erika dengan wajah yang mendadak berubah penuh harap. Ia segera merapikan tatanan rambutnya, mencoba terlihat sesempurna mungkin. Sementara Tirta berdiri tegak dengan senyum penjilat yang sudah siap ia lemparkan. "Tuan Bratadikara," seru Erika dengan nada girang. Ia mencoba melangkah maju untuk menyambut sang taipan, merasa bahwa kehadirannya di sana adalah untuk memberikan penghormatan pada keluarga Darmawan. "Sebuah kehormatan melihat Anda di sini. Saya Erika Darmawan, putri dari..." Namun Laksana Bratadikara bahkan tidak melirik Erika sedikit pun. Ia melangkah lebar, mengabaikan semua uluran tangan dan sapaan para sosialita di sana. Langkah kakinya justru menuju ke tengah lobi, ke tempat di mana seorang gadis dengan baju kurir yang robek sedang terduduk lemas di atas lantai marmer. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap seolah waktu berhenti berputar. Laksana Bratadikara berhenti tepat di depan Yara. Matanya yang tajam seketika melembut, penuh dengan rasa penyesalan dan kepedihan yang mendalam. Tanpa mempedulikan debu atau kotoran di lantai, sang penguasa itu melepaskan jas mahalnya, lalu dengan gerakan perlahan, ia menyampirkannya ke bahu Yara yang gemetar karena kedinginan dan rasa malu. Erika dan Tirta mematung. Nafas mereka seolah tertahan di tenggorokan melihat pemandangan yang mustahil itu. Di hadapan ratusan pasang mata yang tadi menghina Yara, Laksana Bratadikara perlahan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. Sebuah penghormatan tertinggi yang bahkan tidak pernah ia berikan kepada presiden sekalipun. "Mohon maafkan keterlambatan kami, Nona Muda Yara Nasution," ucap Laksana dengan suara berat yang bergema ke seluruh sudut lobi. "Kami telah mencari Anda selama 20 tahun. Maafkan karena membiarkan Anda menderita di tangan orang-orang rendahan ini." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi semua orang yang mendengarnya. Erika merasakan lututnya lemas, sementara Tirta hampir saja jatuh tersungkur. Gadis gembel yang baru saja mereka injak-injak harga dirinya, yang mereka tuduh sebagai pencuri, ternyata adalah pemilik sebenarnya dari seluruh kemewahan yang ada di hadapan mereka. Yara mendongak, menatap pria tua di depannya dengan mata yang masih basah. Di bawah balutan jas milik Laksana Bratadikara, identitas aslinya yang selama ini tersembunyi di balik debu jalanan Jakarta, akhirnya bangkit kembali. Roda nasib tidak lagi berputar, ia baru saja menghantam Erika dan Tirta dengan kecepatan penuh. Keheningan yang mencekam menyelimuti lobi Grand Indonesia, seolah oksigen di ruangan itu mendadak habis tersedot oleh pengumuman Laksana Bratadikara. Erika Darmawan berdiri mematung dengan wajah yang mendadak pucat pasi, sementara Tirta Pangestu merasakan sekujur tubuhnya mendingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Tidak mungkin salah, suara pria tua itu seperti guntur di musim panas. "Itu Anda, Nona Muda, pewaris Bratadikara," gumam Erika dengan suara bergetar. Ia menggelengkan kepala dengan sisa-sisa kesombongan yang mulai retak. "Tidak, ini tidak mungkin. Tuan Laksana, Anda pasti salah orang. Gadis ini hanya kurir makanan. Dia gembel, dia pencuri jam tangan saya. Bagaimana mungkin sampah seperti dia adalah pewaris Anda?" Mata Laksana Bratadikara yang semula teduh saat menatap Yara, seketika berubah menjadi sedingin es saat beralih ke arah Erika. Tekanan aura dari sang Taiken membuat Erika mundur selangkah karena ketakutan. "Beraninya kau menyebut putri tunggal Bratadikara sebagai sampah." Suara Laksana tidak keras, namun setiap katanya menggelegar layaknya vonis mati di telinga Erika. "Darmawan Tekstil, aku mengenal ayahmu. Dia telah menghabiskan 10 tahun memohon agar aku menyuntikkan modal ke perusahaannya yang nyaris bangkrut itu. Dan hari ini kau baru saja menghancurkan seluruh usaha keras ayahmu hanya dalam satu tarikan napas." Laksana mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Tangannya yang perkasa menekan sebuah nomor dengan gerakan yang sangat tenang namun mematikan. "Batalkan seluruh investasi Bratadikara di Darmawan Tekstil, sekarang juga."
Perintah Laksana ke dalam telepon. Cabut semua kontrak, tarik seluruh likuiditas, dan pastikan tidak ada satupun bank di bawah asosiasi kita yang memberikan pinjaman kepada mereka. Biarkan mereka merasakan apa artinya menjadi debu. Detik itu juga, ponsel di tangan Erika berdering. Itu adalah telepon dari ayahnya. Dari pengeras suara yang bocor, terdengar suara teriakan histeris seorang pria yang putus asa, mengabarkan bahwa saham perusahaan mereka terjun bebas dan seluruh aset mereka baru saja disita. Erika jatuh terduduk di atas lantai marmer. Tas mewah yang tadi ia banggakan terlepas begitu saja dari tangannya. "Papa, tidak, ini tidak boleh terjadi." Melihat kehancuran Erika, Tirta Pangestu mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ia segera merangkak mendekat ke Yara, mencoba meraih ujung jaket kurir yang kini tertutup jas mahal Laksana. "Yara, sayang, maafkan aku," teriak Tirta dengan air mata buaya yang mulai mengalir. "Aku hanya berpura-pura, Yara. Aku melakukan ini semua demi melindungimu dari Erika. Kau tahu aku sangat mencintaimu, kan? Aku terpaksa bertunangan dengannya karena dia mengancamku. Tolong katakan pada Tuan Laksana kalau aku ini kekasihmu." Yara Nasution, yang sejak tadi hanya terdiam, perlahan menurunkan jas yang menutupi bahunya. Ia berdiri tegak, menghapus sisa air mata di pipinya dengan gerakan yang anggun. Tatapannya yang dulu penuh kelembutan, kini berubah menjadi tatapan dingin yang belum pernah dilihat oleh siapapun. "Melindungiku, Tista?" Suara Yara terdengar datar namun tajam. "Dengan merobek tasku? Dengan menginjak obat-obatan ibuku di depan semua orang? Dengan memanggilku anjing kurap?" Yara menoleh ke arah Laksana. "Paman Laksana, pria ini bekerja di salah satu anak perusahaan Bratadikara sebagai manajer pemasaran. Aku ingin dia tidak hanya dipecat, tapi pastikan namanya masuk ke dalam daftar hitam perbankan nasional. Jangan biarkan dia mendapatkan pekerjaan, bahkan sebagai tukang sapu sekalipun, di seluruh negeri ini." Laksana tersenyum tipis, bangga melihat ketegasan yang mengalir di darah Bratadikara. "Permintaanmu adalah perintah bagiku, Nona Muda." Laksana kemudian melirik ke arah petugas keamanan yang tadi memegang Yara. "Dan kalian, lepaskan seragam kalian sekarang juga. Kalian akan berurusan dengan tim hukum kami karena telah melakukan kekerasan pada pewaris Bratadikara." Tirta menjerit histeris. Ia mencoba memeluk kaki Yara namun segera ditendang menjauh oleh pengawal berseragam yang mengelilingi mereka. Pria yang tadi begitu congkak itu kini bersujud di lantai, meraung-raung memohon ampunan yang tidak akan pernah datang. Erika, yang kini kehilangan segalanya dalam hitungan menit, menatap Yara dengan tatapan kosong. "Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu menyamar menjadi gembel?" Yara melangkah mendekat ke arah Erika. Ia membungkuk sedikit, menatap mata Erika yang sembab dengan senyuman yang menyakitkan. "Aku tidak menyamar, Erika. Aku hanya sedang melihat siapa saja manusia yang masih memiliki hati nurani saat melihat orang lain kesusahan. Dan sayangnya, kau dan Tirta gagal dalam ujian itu." Yara berdiri kembali, merapikan jas Laksana di bahunya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tidak peduli pada rintihan Tirta atau tangisan Erika yang kini menjadi tontonan memalukan bagi seluruh pengunjung mal. "Ayo pergi, Paman," ucap Yara dengan suara yang mantap. "Ibu masih menungguku di rumah sakit, dan pastikan dia mendapatkan kamar terbaik yang pernah ada di negara ini." Laksana membungkuk hormat lalu membukakan pintu mobil Rolls-Royce yang paling mewah untuk Yara. "Tentu saja, Nona Muda, seluruh rumah sakit itu kini telah menjadi milik Anda." Iring-iringan mobil mewah itu mulai bergerak meninggalkan Grand Indonesia, meninggalkan kekacauan dan kehancuran bagi mereka yang berani menghina sang singa yang sedang menyamar. Hari ini, Jakarta akan segera tahu bahwa Yara Nasution telah kembali ke tahtanya, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Iring-iringan 20 mobil Rolls-Royce itu mulai bergerak perlahan, membelah kerumunan pengunjung mal yang masih terpaku seolah menyaksikan sebuah legenda hidup. Laksana Bratadikara, dengan sisa-sisa wibawa yang menggetarkan, membukakan pintu mobil paling tengah untuk Yara. Gadis itu melangkah dengan dagu terangkat, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya yang kelam di lantai marmer Grand Indonesia. Di belakangnya, pemandangan memuakan terjadi. Erika Darmawan, yang tadi begitu angkuh dengan tas miliaran rupiahnya, kini berteriak histeris saat petugas keamanan yang baru saja berganti shift menarik lengannya dengan kasar. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai tamu VVIP, melainkan sebagai pengganggu yang harus disingkirkan.
Di sebelahnya, Tirta Pangestu bersimpuh di aspal, meronta-ronta memanggil nama Yara dengan suara serak, berharap sebuah keajaiban atau belas kasihan akan datang. Namun, Yara Nasution tidak menoleh sedikit pun. Matanya yang dingin, lurus menatap ke depan. Baginya, nama Erika dan Tirta sudah terhapus dari lembaran hidupnya, digantikan oleh tinta emas kekuasaan Bratadikara. Saat tubuhnya tenggelam dalam kemewahan jok kulit mobil seharga belasan miliar itu, pintu tertutup dengan suara dentuman yang solid, memutus semua kebisingan dan tangisan di luar sana. Iring-iringan kendaraan mewah itu segera melesat membelah jalanan Jakarta yang mulai meremang. Dengan kawalan barisan moge polisi yang membuka jalan, perjalanan menuju mansion mewah di Menteng terasa begitu singkat, namun penuh arti. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, Yara menyandarkan kepalanya, menatap pemandangan kota melalui kaca gelap yang tebal. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan ribuan orang yang masih berjuang di bawah sana. Sama seperti dirinya beberapa jam yang lalu. Yara perlahan melepas jaket kurirnya yang sudah robek, membiarkannya jatuh ke lantai mobil. Ia kini mengenakan jas mewah milik Laksana, simbol bahwa tahta yang hilang itu kini telah kembali ke pelukannya. Sebuah sumpah terucap dalam keheningan batinnya. Hari-hari di mana ia harus menelan hinaan demi sesuap nasi telah berakhir. Hari-hari di mana ia harus menunduk saat dicaci maki telah mati bersama robeknya tas kurir yang ia bawa tadi. Kini, tidak akan ada lagi yang berani menyentuh seujung kuku pun dari harga dirinya. Yara mengepalkan tangannya kuat-kuat. Mulai malam ini, nama Yara Nasution akan menjadi nama yang paling ditakuti sekaligus disegani di seluruh penjuru ibu kota. Bukan hanya sebagai seorang pewaris, tapi sebagai penguasa baru yang akan mengatur roda ekonomi Jakarta di bawah bendera raksasa Bratadikara Global Holdings. Satu persatu, mereka yang pernah menginjaknya akan merasakan bagaimana rasanya hancur berkeping-keping. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Di balik kaca gelap Rolls-Royce yang melaju tenang, sang putri yang hilang telah resmi kembali untuk mengambil alih segalanya.